Halo teman-teman, kembali lagi bersama Palma Anjas, channel yang akan menghadirkan alur cerita film-film anfaedah dan dipastikan tidak akan menguras kota Anda. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul No Reason Fashion. No Reason Fashion menceritakan kepala koki di restoran 22 Black Street yang terletak di kota Manhattan. Cat dikenal memimpin anak buahnya dengan tegas, cepat, dan cermat. Intinya Cat ini adalah koki yang perfeksionis dan senantiasa memasak dengan penuh cinta. Berkat dedikasinya itu, ia punya banyak penggemar dan menjadi salah satu koki terbaik di kotanya. Namun uniknya, Cat tidak pernah mau keluar dari dapur jika ada customer yang ingin memujinya. Justru sebaliknya, ia hanya mau keluar jika ada pelanggan yang mengomplain masakannya. Sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian semua yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan Kate yang mendapat kabar gembira kalau saudarinya yang bernama Christine akan berkunjung ke rumahnya bersama putrinya yang bernama Zoe. Kate pun senang bukan main karena dia merasa kangen banget sama saudarinya itu. Lalu ketika masih sibuk bekerja, Kate pun mendapat telepon yang terus berdering dan tiba-tiba Kate diberitahu bahwa saudarinya itu tewas. Sedangkan keponakannya yang bernama Zoe itu selamat dan masih dirawat di rumah sakit. Mendengar kabar duka itu, Cat pun langsung shock dan terpukul banget. Dan ketika Zoe menanyakan pada Cat bagaimana kondisi ibunya, dengan berat hati Cat pun mengatakan bahwa nyawa ibunya tidak tertolong lagi. Sejak kejadian itu, Cat pun memantapkan hatinya untuk menjadi orang tua asuh si Zoe itu. Seiring berjalannya waktu, Zoe pun belajar menyesuaikan diri agar bisa nyaman tinggal bersama Cat. Namun ada satu masalah yang mengganggu Cat akhir-akhir ini. Meskipun ia sudah membuat masakan yang sangat enak, Zoe sering tidak berselera untuk makan masakannya itu. Hidup pun terus berlanjut dan Cat kembali bekerja tak lama pasca tragedi keluarganya itu. Sambil memasak, mata Cat tampak berkaca-kaca lantaran masih bersedih atas kematian saudaranya itu. Tangis Cat pun pecah ketika membaca surat wasiat dari saudarinya itu. Karena khawatir dengan kondisi Cat itu, bos Paula pun meliburkannya agar ia bisa menenangkan diri dulu. Beberapa hari kemudian, Cat pun dikejutkan oleh kedatangan kepala koki baru yang bernama Nick Palmer yang bertugas menggantikan dirinya untuk sementara. Dan dengan kemampuan hebatnya, Nick sebenarnya bisa bekerja di restoran yang lebih berkelas. Namun Nick memilih untuk bekerja di restoran 22 Black Street karena tertarik bekerja sama dengan Cat. Uniknya di kesibukannya memasak, pria dari Italia itu gemar banget mendengarkan musik orkestra sambil menyanyi dan menari. Sifat Cat yang periang ini pun membuat suasana di dapur jadi lebih santai dan menyenangkan dibanding saat dipimpin oleh Cat. Dan tak butuh waktu lama bagi Nick untuk disukai para koki di sana. Kehadiran Nick pun lantas membuat Cat gusar, hingga ia pun protes kepada bosnya. Cat juga nggak suka dengan sikap Nick yang memperlakukannya seperti orang biasa. Di saat para koki lainnya tunduk pada dirinya, belum lagi Cat dan Nick juga sering bersilang pendapat hingga mereka terlibat adu mulut. Sementara itu, Cat pun terus berusaha untuk menjadi orang tua yang baik bagi Zoe. Berbagai tantangan pun dihadapi Cat saat mengasuhnya, mulai dari mendekatkan diri dengan keponakannya yang pendiam itu, hingga terlambat mengantarnya ke sekolah gara-gara ketiduran. Dan karena kewalahan, Cat pun akhirnya menyewa baby sister yang bernama Caroline.
Awalnya Kat pun sempat ragu apakah Caroline itu bisa menjadi babysitter yang baik karena penampilannya yang sangat menyeramkan. Lalu suatu hari, ia pun sempat curhat ke terapisnya soal kesulitannya dalam mengasuh Zoe. Dari situ, Kat pun kemudian teringat bahwa dulu ibunya yang jago memasak dan hingga ia terinspirasi untuk menjadi koki. Dan setelah ibunya meninggal itu, Kat dan saudarinya melalui masa kecil yang berat lantaran mereka harus bisa hidup dengan mandiri. Dari situ kita pun diperlihatkan bahwa di balik kesuksesan karirnya si Kat ini ternyata punya masa lalu yang kelam. Kembali ke restoran, Nick yang sedang membuat hidangan makan siang untuk rekan-rekan kokinya yang termasuk Kat. Namun Kat ogah memakannya karena ia masih benci dengan Nick itu. Nah, gak kekurangan akal, Nick pun langsung melancarkan trik untuk membujuk Kat agar ia mau makan makanannya itu. Namun Nick ketahuan bohong. Kat pun langsung keluar dari ruangan makan itu sambil memasang ekspresi yang sangat kesal. Setelah itu, Kat dan Nick lagi-lagi bersitegang sehingga Kat makin tak tahan dengan keberadaan Nick itu. Buntutnya Kat marah dan menuding Nick bekerja di restoran itu untuk merebut posisinya. Tak terima difitnah, Nick pun menegaskan ia bekerja di sana murni karena ingin bekerja sama dengan Kat, yang mana itu merupakan kesempatan berharga baginya. Tapi Nick juga berkata bahwa jika Kat menolak keberadaan di restoran itu, Nick pun siap pindah ke restoran lain. Konflik ini pun akhirnya berhasil diredam oleh si bos dan akhirnya Nick pun tetap bertahan di restoran itu. Esok harinya, Kat mengajak Zoe ke restoran tempat ia bekerja. Nick pun diam-diam mendengarkan curhatan Kat tentang Zoe yang susah makan dan tak lama berselang, Nick memasak makanan untuk menggugah selera Zoe. Dan siapa sangka Zoe ternyata doyan dengan makanan buatan Nick itu. Kat pun senang melihat Zoe akhirnya bisa makan dengan lahap dan karenanya Kat berterima kasih atas bantuan Nick itu. Sejak saat itu hubungan Kat dan Nick pun terus membaik. Waktu terus berjalan dan suatu ketika Kat harus melarikan rekannya itu ke rumah sakit karena air ketubannya mendadak pecah. Setelah itu Kat baru ingat ia telat menjemput Zoe selama berjam-jam hingga membuat keponakannya ngambek. Tak hanya meminta maaf, Kat juga berjanji akan memenuhi apapun permintaan Zoe demi menebus kesalahannya. Tapi tahukah kalian apa permintaan Zoe itu? Ternyata si kecil ini minta ikut masak bersama Kat dan kawan-kawannya di restoran tempat ia bekerja. Selain ikut memasak, Zoe juga sempat menari dengan Nick dan memakan makanan bersama para koki lainnya. Momen ini pun mengubah pembawaan Zoe dari yang awalnya pendiam dan pemurung menjadi lebih aktif dan ceria. Di saat bersamaan, perubahan positif Zoe pun juga membuat Kat dan Nick semakin dekat. Setelah itu, Zoe meminta Kat untuk mengajak Nick main ke rumah mereka. Dan karena Kat sudah berjanji sebelumnya untuk menuruti permintaan Zoe, dan ditambah Kat juga ingin membuatnya senang, maka Kat pun akhirnya tak bisa menolak. Dan Kat pun akhirnya mengundang Nick main ke rumah mereka. Lalu saat Nick datang ke rumahnya, Kat kaget melihat Nick itu membawa peralatan masak sendiri. Nah, usut punya usut, ternyata Nick dan Zoe berencana membuat pizza untuk makan malam hari ini. Namun Zoe melarang Kat untuk ikut memasak karena pizza ini hendaknya disajikan untuk kejutan spesial untuk Kat. Kini tibalah saatnya bagi Kat untuk melihat surprise dari Zoe dan Nick. Dan tak hanya membuat pizza, ternyata keduanya juga merancang tenda yang dikelilingi boneka binatang lucu milik Zoe. Momen makan pizza ini pun berlangsung seru dan penuh canda dan tawa. Dan semenjak ini pun mereka bertiga terlihat seperti keluarga kecil yang bahagia. Sebelum pulang, Nick bercerita kalau ia adalah anak buruh pabrik asal Miami. Nick kemudian merantau ke Italia dan sempat berpacaran dengan putri seorang koki jenius. Dan dari sinilah Nick diajari ilmu memasak hingga ia menjelma jadi koki yang hebat seperti sekarang ini. Kat lalu heran kenapa koki sehebat Nick itu nggak membuka usaha memasaknya sendiri. Nick lalu menjelaskan kalau ia belum berminat melakukannya. Dan setelah itu, di malam dingin yang gelap dan sepi, Kat dan Nick menikmati manisnya tiramisu sehingga terciptalah momen romantis yang bikin Kat salah tingkah. Padahal sejak hubungan terakhirnya kandas, wanita
berwatak serius ini tidak pernah gampang untuk membuka hatinya lagi kepada pria lain. Tapi ternyata Nick berhasil meluluhkan hati seorang Kate Armstrong. Keesokan harinya, Kate pun ditegur kepala sekolah lantaran Zoe belakangan ini sering ketiduran di kelas. Dan yang lebih gawat lagi, penyebabnya karena ia sering ikut masak di restorannya si Kate itu sampai larut malam. Pihak sekolah pun siap mencari orang tua asuh baru jika kedepannya Kate masih nggak bisa merawat Zoe dengan baik. Nah, nggak lama berselang, akhirnya Kate melarang Zoe itu untuk ikut ke restoran agar ia bisa cukup istirahat dan nggak ketiduran lagi di kelas. Zoe kemudian bersikukuh ia ingin tetap ikut karena keinginannya sendiri. Ditambah Zoe juga senang memasak di sana. Kate sebenarnya juga tahu hal itu, namun di sisi lain ia sadar anak kecil seperti Zoe memang nggak sepantasnya ada di restoran hingga larut malam. Karena kecewa berat dengan lantaran Kate itu, Zoe pun langsung menangis hingga ia berharap bisa kembali bertemu dengan mendiang ibunya. Dan akibat kejadian tadi, hubungan Kate dan Zoe merenggang lagi. Dan saat masa-masa sulit ini, Kate pun disarankan tetangganya untuk menyewa baby sister senior yang lebih berpengalaman. Lalu pada suatu malam, Kate ikut menemani Zoe menonton rekaman video lamanya yang memperlihatkan momen bahagia Zoe bersama sang ibu tercinta. Keesokan harinya, Kate dan Zoe menghabiskan waktu mereka untuk bermain sepuasnya dan lambat laun hubungan mereka pun kembali erat. Di lain pihak, kinerja yang cemerlang semakin membuatnya bos terkesan hingga ia pun ditawari pekerjaan tetap sebagai kepala koki. Meskipun sebenarnya Nick ini tertarik dengan posisinya itu, tapi cuma mau menerimanya jika Kate setuju. Dan setelah itu, Nick pun berkunjung ke rumah Kate untuk berkencan. Dan di tengah momen intim ini, Nick mengungkapkan dapur restoran terasa hampa tanpa kehadiran Kate. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Nick mengakui ditawari Paula pekerjaan tetap sebagai kepala koki. Mendengar hal itu, Kate langsung naik pitam karena dugaan selama ini terbukti benar bahwa Nick bekerja di restoran itu untuk merebut posisinya. Kate juga marah kepada Nick kenapa dia nggak kunjung membuka usahanya sendiri dan malah milih bekerja di tempat itu. Dan karena Kate telah mendedikasikan hidupnya untuk restoran itu, ia pun nggak mau kehilangan posisinya yang telah diraihnya dengan susah payah. Dan akibat pertengkaran hebat itu, Nick pun mundur karena ia sudah muak dengan semua omongan sinis Kate itu yang menurutnya nggak benar. Dan selanjutnya Zoe pun penasaran kenapa akhir-akhir ini Nick jarang lagi main ke rumahnya. Mau nggak mau, Kate akhirnya berterus terang kepada Zoe kalau mereka sedang bertengkar. Dan karena sangat mendukung hubungan Kate dan Nick itu, Zoe pun sangat kecewa hingga keesokan harinya ia pun menghilang entah kemana. Kejadian itu pun sontak membuat Kate panik dan akhirnya ia pun terpaksa menelpon Nick. Dan mau nggak mau, mereka berdua pun harus mengesampingkan konflik mereka dan bekerja sama demi menemukan Zoe. Setelah mencari kemana-mana, Kate pun akhirnya menemukan Zoe di pemakaman ibunya. Dan karena mengetahui Zoe butuh seorang ibu, Kate pun berjanji ia akan selalu ada untuknya. Selesai mengurus masalah Zoe itu, Kate pun berterima kasih pada Nick dan sekaligus meminta maaf atas kesalahannya tempo hari itu. Setelah merenungkan konflik mereka kemarin, Nick pun akhirnya memberanikan diri untuk mencari pekerjaan tetap baru. Dan belum lama ini, ia pun diterima sebagai koki eksklusif di restoran San Francisco. Nick pun juga berterima kasih kepada Kate karena berkat teguran keras yang kemarin itu, ia pun jadi termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Meskipun senang, Kate sebenarnya juga sedih karena ia akan ditinggal Nick pergi. Emosi Kate yang campur aduk itu pun mengacaukan suasana hatinya pada saat itu. Dan ketika ada pelanggan yang komplain masakannya pada hari itu, Kate yang biasanya senang mendengarkan komplainan, tapi Kate hari itu pun langsung melampiaskan emosinya pada pelanggan itu dan langsung hengkang pergi dari restoran kesayangannya itu. Dan sejak kejadian itu, Kate pun terus merenung apakah ada resep terbaik untuk menjalani hidup ini. Namun terapisnya mengatakan Kate sendirilah yang paling tahu resep ideal untuk hidupnya. Berkat wejangan dari terapis tadi, Kate pun jadi sadar akan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dan akhirnya Kate pun memohon pada Nick agar ia membatalkan pekerjaan barunya itu dan tetap setia mendampingi Kate di sana. Tak lama kemudian, di akhir film, Kate, Nick dan Zoe membuka sebuah bistro dengan nama mereka sendiri. Zoe yang sedang menyajikan makanan dengan penuh semangat
Lalu ada Cat dan Nick yang juga bersemangat menikmati duel memasak mereka untuk menghasilkan menu masakan yang terbaik, dan film pun selesai. Ending yang sangat-sangat jancuk asli. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Beritahu saya di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye bye.